Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Taya Sambung Oyot. Sekarang ini berada di makam petilasannya Mbah Tunggul yang ada di Desa Gundang, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Makam ini dulunya panjangnya 12 meter. Karena pertimbangan suatu hal oleh musyawarah desa, akhirnya diperpendek menjadi 8 meter. Makam ini pertama kali ditemukan oleh para laskar Pangeran Diponegoro, yaitu cungkupnya yang hijau itu di sana. Di sana banyak sekali makam karang bersamaan dengan masjid itu, tapi bukan masjidnya, tapi hanya pondasi dan tempat wudhu atau sumur. Jadi ketika Laskar Pangeran Diponegoro tiba di sini, menemukan pondasi masjid dan sumur sarana untuk wudhu beserta makam yang panjangnya 12 meter ini. Nah, ini menurut referensi saya, menurut data-data yang ada, ini baik nisan beliau yang berupa gada, andesit, tapi ada corak tersendiri, dan nisan-nisan di sekeliling beliau yang ada di sini yang banyak bertebaran, terutama yang dari Watu Padas, tapi coraknya lain daripada yang lain seperti umumnya di era Kanjeng Pangeran Diponegoro, yaitu di tahun 1800-an. Kalau ini saya perkirakan di tahun 1628 atau di zaman menyerang VOC di Batavia. Dan ini menurut referensi saya, ini bukan makam jasad, tapi makam benda-benda pusaka, pakaian dan lain sebagainya oleh beliau-beliau seorang petinggi kerajaan era Sultan Agung, yaitu 1628, untuk menghindari kejaran VOC. Nah, ini beliau melepas segala atributnya, dikumpulkan di sini dan dipendam di sini sebelum pada akhirnya pergi meninggalkan tempat ini untuk mencari tempat yang lain. Jadi benda pusaka, pakaian dan lain sebagainya beserta pondasi masjid dan sumurnya ditinggalkan di sini hingga pada era Kanjeng Perang Jawa itu ditemukan oleh beliau-beliau para penderek Laskar Pangeran Diponegoro. Yang menjadi ciri khas kenapa saya mereferensi ini adalah era tahun, oh ya bilang apa dulu? Komen di bawah. Terus? Subscribe. Oh ya, terima kasih. Yang menjadi bahan referensi saya ini di era tahun 1628 itu adalah, ini kita cari dulu. Tadi saya sudah menemukan di mana, agak lupa. Ya sebentar agak lupa tadi menemukan. Ini sama-sama nisan wadas. Yang menjadi ciri khasnya adalah kemuncaknya. Nih, ini kemuncaknya di tahun 1000. Ini hampir bergayaan dengan era Amangkurat tahun 1700-an. Nah, ini yang menjadi kecurigaan saya. Nah, jadi sekarang menjadi perbendaharaan ilmu pernisanan. Kalau batu padas tidak semuanya di era 1800 atau era Perang Jawa, tapi ada juga di era 1600 sudah mulai berkembang. Nah, kalau era Pangeran Diponegoro seperti ini, nah, hampir membentuk kubah. Nah, disinilah saya mereferensi kenapa ini saya tadi bilang di tahun 1600-an atau era
Kanjeng Sultan Agung. Nah, ini ada. Nah, ini makam seorang perempuan. Ini tumpalnya tidak nyampe ke atas. Selain itu di bawahnya itu geratannya 2, seperti nganon seorang wanita. Lah itu. Nah ini. Banyak sekali nisan-nisan. Nah ini cungkupnya. Ini saya tidak bisa masuk karena terhalang. Hanya di sini saja. Tuh, era Pangeran Diponegoro yang menemukan pondasi masjid beserta makam panjang tadi Mbah Dunggul tuh ada tahun hijrahnya dan sebagainya. Nah, tuh semua dari karang. Tuh masjidnya seperti ini. Nah, ini masjid peninggalan era Sultan Agung dilanjut ke era Pangeran Diponegoro. Ya bilang apa, ayo bilang. Rekomen beliin es krim. Oh kok es krim ya, udah. Beliin jajan. Yo, ayo mama suruh pulang lewat sini. Nah, ini banyak sekali perbedaan, banyak di sini bercampur. Nah ini era antik-antik sekali. Nah, era Bapak, yang ini yang semakin menguatkan lagi kalau masjid ini tahun 1800-an adalah pengimamannya. Nah, ini seperti keraton di Jogja. Nah itu kubahnya. Nah seperti keraton di Jogja. Nah yang bawah ini, yang ini ke bawah ini. Nah ini ke bawah ini peninggalannya di era Kanjeng Sultan Agung. Nah ini saya cukupkan di sini. Semoga tayangan ini menambah rasa cinta tanah air kita kepada bangsa. Kita bangga terhadap leluhur kita yang dengan gagah berani, dengan sabar, dengan ikhlas merebut negeri kita dari tangan-tangan penjajah, baik Portugis, VOC dan lain sebagainya. Semoga tayangan ini membuat kita semakin cinta terhadap bangsa dan negara tanah air kita Indonesia. Hubul waton minal iman. Saya Sambung Oyot mengucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.